warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada atau yang mewakili, dan para undangan. Selamat datang di acara Sarasayang Kebangsaan Pemilu Damai Temu Parpol Pancasila Jaya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita menyambut paduan suara Gelora Bahana Patria. Untuk kita mulai, sembari kita menunggu paduan suara Gelora Bahana Patria, perlu diketahui bahwa paduan suara Gelora Bahana Patria berdiri sejak tahun 1964. Bulan Juli ini akan mencapai ulang tahun emas ke-50, jadi kita bisa lihat ya, paduan suara ini anggotanya dari generasi ke generasi. Baik, para hadirin, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh paduan suara Gelora Bahana Patria. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silahkan duduk kembali. Sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada paduan suara Gelora Bahana Patria untuk membuka
Para hadirin yang kami hormati, lagu yang pertama adalah Nyur Hijau dengan solis Nilo, konduktor Raden Mas Priyo Dwiarso. Bumi Nusantaraku permai, permadani hijau kemilau membentang nusa. Diuntai manikam khatulistiwa, tanah Indonesia, tanah yang subur, kaya, makmur. Desah nafasku adalah desau angin dedahanan. Aliran darahku adalah anak sungai pegunungan. Semangatku adalah gelombang samudera. Kan ku bela tegaknya Pancasila.
menghadang Republik ini. Pemberontakan Madiun, RNS, DITII, PRRI bermesra, G30 SPKI, pengkhianat proklamasi harus dihadapi tanpa toleransi. Pertahankan pilar proklamasi NKRI UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika menuju cita bangsa bermartabat yang sayang. Terus berlalu, jaya menang berdiri. Si gurita, jangan tertipu, bukanlah satu berhalang. Demikianlah Ibu Bapak sekalian sajian paduan suara Gelora Bahana Patria yang telah berusia hampir 50 tahun pada bulan Juli ini nanti karena didirikan pada tahun 1964. Semoga dengan sajian lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan dari Gelora Bahana Patria dapat menggugah kita bersama semangat untuk bersatu untuk Indonesia Jaya. Terima kasih.
Beri tepuk tangan sekali lagi buat paduan suara Gelora Bahana Patria. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan Pemilu Damai Parpol Pancasila Jaya oleh Ketua Pusat Studi Pancasila Profesor Dr. Susito SKMC kepada Bapak Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Suratmanggoro sebagai Wakil Rektor, Bapak-bapak tim ahli Pusat Studi Pancasila, Bapak Ibu tamu undangan baik dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Pemda, Camat, Lurah, dan juga adik-adik mahasiswa, masyarakat umum yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, hari yang cerah, tanggal 1 Februari 2014, kita bersama bisa berkumpul di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjasunan Teriak Sumur ini. Kita akan menyelenggarakan sekaligus mengikuti satu acara yang kami beri nama Pemilu Damai Temu Parpol Pancasila Jaya. Pertemuan ini kami kemas dalam bentuk sebuah sarasehan. Sudah barang tentu dengan judul tema seperti itu sudah terpancar makna yang jelas apa yang menjadi keinginan kita bersama. Terwujudnya Pemilu Damai 2014 yang sudah diamankan itu. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada sebagai pusat kajian dan sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada yang sampai saat ini masih mengemban sebagai Universitas Pancasila, tetapi juga sebagai Universitas Nasional, sebagai Universitas Perjuangan. Komitmen kita terhadap rakyat, terhadap bangsa sejak didirikan dan sampai kapanpun tidak akan berubah. Kita menginginkan, mengharapkan dan mengusahakan bangsa ini dari hari ke hari lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur. Dalam situasi damai, kita harapkan muncul kegiatan-kegiatan yang betul-betul kontributif dalam rangka membangun bangsa ini. Nah, pemilu termasuk kegiatan rutin 5 tahunan, dan kita semuanya paham pemilu merupakan tahapan penting untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal itu tidak mungkin muncul tiba-tiba, tetapi melalui satu proses, melalui seleksi, melalui persyaratan, dan melalui mekanisme yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu terhadap calon-calon legislatif, bahkan nanti juga pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, harus diselenggarakan dengan merujuk kepada Pancasila
sebagai dasar ideologi kita. Maaf, bukan pilar. Pancasila adalah filosofi sebronslak. Itu kata-kata Bung Karno. Oleh karenanya mohon maaf, kata pilar jangan sekali-kali digunakan lagi. PSP UGM sudah melakukan kajian seksama, itu salah dan harus dikoreksi. Pemilu juga harus diselenggarakan mendasarkan diri pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu juga harus diselenggarakan berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Pemilu. Landasan ideologi, landasan konstitusi, dan landasan yuridis ini perlu kita pahami bersama, perlu kita amalkan secara konsisten bersama-sama. Itu menjadi salah satu prasyarat terwujudnya pemilu yang damai. Pusat Studi Pancasila menaruh perhatian beberapa fenomena yang sekarang berkembang di dalam kehidupan sekitar kita. PSP UGM tidak boleh diam, harus peduli dan harus mampu memberikan kontribusi solusi terhadap gejala-gejala yang mungkin akan menimbulkan anarki. Tahap kampanye, tahap yang rawan. Tahap penghitungan suara boleh jadi ada manipulasi. Pasca pemilu mungkin masih ada gugat-menggugat, dendam yang mungkin belum bisa dihilangkan, dan lain sebagainya. Ini semuanya masih ada di sekitar kita, dan itu semuanya menjadi tanggung jawab kita. Mari kita dialogkan dalam suasana egaliter, dalam suasana cair, saling berbagi, saling melengkapi di antara kita, sehingga kami berharap dari sarasean kebangsaan ini nanti bisa dihasilkan komitmen bersama berupa deklarasi untuk terwujudnya pemilu damai di daerah istimewa Yogyakarta. Kami dari Pusat Studi Pancasila UGM mengundang seluruh unsur yang terkait dengan pemilu. Secara kelembagaan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, penjaga pengawal amanan TNI, Polri, camat, lurah, dan lain sebagainya kami undang di sini. Tetapi tidak kurang, kami juga mengundang seluruh kontestan pemilu yang akan datang. 12 parpol kami undang di sini. Kayak apa gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya dalam melihat Indonesia hari ini dan juga ke depan, terutama terkait dengan keinginan kita bersama terwujudnya pemilu damai di daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa parpol sudah datang, bahkan sudah mengirimkan abstrak gagasan buah pikirannya. Tetapi ada juga parpol yang hari ini belum memberikan konfirmasi, walaupun sudah kami email, kami undang tertulis, kami telepon. Ini semuanya tidak menjadi masalah, karena setiap kita mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, kami juga mengundang para mahasiswa dan juga masyarakat umum, calon pemilih. Mereka berkepentingan, apalagi pemilih-pemilih pemula, perlu diberi bekal pengetahuan politik yang baik, terutama politik praktis.
politik praktis yang baik itu yang sopan, yang santun, yang bisa diterima dan menyejukkan orang lain. Dan kita juga harus bisa mengoreksi kalau ada siapapun yang hendak menggagalkan pemilu 2014 melalui keonaran-keonaran. Nah, hari ini kita berada di Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjat Sumantri untuk keperluan-keperluan yang seperti itu. Jangan ada ketegangan-ketegangan, jangan ada caci maki, dan di sini bukan tempatnya, di sini bukan harinya untuk kampanye. Tetapi kita sambung rasa dalam rangka mewujudkan pemilu damai itu. Tolong jangan kampanye, nanti melanggar aturan. Kami terima kasih kepada Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor. Mohon perkenan kiranya memberikan kata sambutan kepada para peserta untuk acara ini, sekaligus nanti membuka dengan resmi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada yang diwakilkan oleh Bapak Profesor Suratman selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak Profesor Suratman, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para hadirin yang saya muliakan. Semoga Allah meridhoi Bapak Ibu para hadirin yang hadir pada ruang yang sangat terhormat di gedung PKKH Prof. Kusnadi. Izinkan saya mewakili Bapak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan cita-cita leluhur kita yang diawali dengan program dari PSP, adanya sarasehan kebangsaan, pemilu damai, temu parpol, Pancasila Jaya. Semoga Allah mengizinkan hadirin semuanya khusuk qalbunya, ahli berdoa, ahli menemukan pikiran-pikiran baik di tahun politik 2014 ini. Semoga Allah memberkahi. Yang pertama, saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Gelora Bahana Patria yang saya selalu mengikuti alunan lagu yang membuat hati saya, mata saya, kulit saya mengingat bagaimana para tokoh-tokoh pembela negara ini sewaktu mengucurkan darahnya, sewaktu di penjara, sewaktu dijajah. Kebetulan saya lahir di Klaten, masih mengingat perang di 30 SPKI, sehingga saya sangat terketuk dari lagu dari Gelora Bahana Patria. Semoga hadirin semuanya ikut terketuk untuk Indonesia Jaya. Untuk selanjutnya, saya selalu menyampaikan hormat saya kepada Bapak Kepala Pusat Studi Pancasila yang selama saya dipercaya
membantu Pak Rektor studi Pancasila ini terus mengedepankan, menghidupkan, mengobarkan Pancasila menjadi dasar negara kita. Dan oleh karena itu, pada Prof. Susito, langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan didukung oleh tim ahli, kami sangat mengapresiasi. Kepada Bapak Ibu dari KPU, Bawaslu, TNI, Pemda, Pak Camat, Pak Lurah, dan juga para mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan para pembicara yang nanti akan menyampaikan buah pikir, buah perasaan untuk menjadikan bekal kita mengubah tata hati kita, tata pikir kita untuk mewujudkan pemilu damai, temu parpol yang indah, bahagia, tanpa ada perseteruan di antara kita semuanya. Ini semuanya kalau kita tidak ada niat tulus dan tidak ada ridho Allah, tidak akan tercapai. Karena itu 2014 ini yang penting adalah doa dan usaha untuk berubah menjadi Indonesia jaya dan damai. Kalau tidak, kita akan tenggelam di era abad 21, di mana era ASEAN telah menghadang kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari percikan buah lagu-lagu ada kata-kata kunci yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai warga negara tetap terus melaksanakan perjuangan. Kemudian juga pengorbanan. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia jaya. Itu yang saya petik dari lagu tadi. Sehingga sejalan dengan gelora, ya, sejalan dengan jati diri Universitas Gadjah Mada, bahwa Universitas Gadjah Mada sebagai universitas Pancasila, universitas nasional, universitas perjuangan, universitas kerakyatan, dan pusat kebudayaan. 5 jati diri ini menjadi bagian yang harus meresap dalam darah daging Sivitas Akademika UGM dan juga para tamu-tamu yang datang ke Universitas Gadjah Mada. Bahkan sinar dari Universitas Gadjah Mada melalui amalan-amalan, amaliyahnya, ilmu pengetahuan, pengabdian harus mewujudkan berakar kuat untuk membangun bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, tantangan tahun politik 2014 di depan kita. Bentar lagi, tinggal beberapa hari, ya, karena mulai dari kita akan ada pemilihan legislatif dan UGM terus ikut mengawal. Salah satu programnya adalah KKN Pemilu untuk menyambung sarasian ini. Kita tidak boleh berkaor-kaor tanpa ada action. Oleh karena itu, mohon para mahasiswa untuk bersiap diri. Pendidikan politik jujur, ikhlas, tulus, bermartabat, tolong disampaikan ke masyarakat semuanya. Kami berharap dengan pendidikan politik yang barokah, pendidikan politik yang tidak penuh nafsu, ini akan membuahkan Indonesia maju. Kita melihat banyaknya bencana alam, banjir, sinabung, longsor, korban. Barangkali itu ada kesalahan kebijakan politik
yang menyebabkan lingkungan hancur dan rakyat menjadi korban. Bila kita salah mengelola politik hutan, kita salah mengelola politik investasi di atas, di hulu, di bukit, di gunung, maka tentu saja korban atas, korban tengah, dan korban bawah. Jadi manajemen hulu hilir adalah manajemen penting. Apakah di politik ini juga ada hulu hilir? Ya, rakyat kecil yang tidak tahu politik bisa dijadikan sasaran tembak. Nah, karena itu mohon temuan-temuan Sarasian ini dapat segera dihilirkan menjelang pileg ini. Bapak Ibu sekalian, istilahnya tidak semuanya orang paham politik, tapi ternyata politik demokratik ini kita sudah mulai. Dan kalau Bapak Ibu sekalian di sini sangat paham, tapi begitu masuk ke desa, tukang jamu, tukang pemahat pohon, apakah tahu makna dari memilih pemimpin? Berapa persen penduduk yang tidak paham sekali hanya datang ke kotak suara TPS, dibujuk rayu, dan akhirnya bingung siapa yang mau dipilih. Banyak sekali itu. Karena itu KKN pemilu adalah penting untuk mengawal suksesnya pemilu kali ini. Bapak Ibu sekalian, kultur juga kita harus pertahankan. Bahwa Indonesia dengan keberagaman budaya, ragam budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan sebagainya, itu menunjukkan kekuatan kita. Nilai budaya bangsa kita disegani oleh orang asing. Tapi ada hal yang perlu kita catat, bahwa bangsa kita terkenal bangsa gotong royong. Bangsa kita terkenal dengan roh tolong menolong. Bangsa kita terkenal dengan roh ramah tamah dan roh toleransi serta roh sopan santun. Tapi begitu masuk di mimbar televisi yang ditontonkan apa? Kenapa diskusinya terlalu tidak santun? Ini PR untuk pendidikan televisi. Ini PR untuk para politik santun untuk berbicara di depan, di hadapan rakyat banyak yang mereka sebenarnya lebih tidak menyukai berita-berita negatif itu. Dan oleh karena itu bagaimana caranya keluar dari pendidikan televisi, pendidikan media? Mungkin di sini hadir para wartawan, tunjukkan bahwa itu kita mengalami perubahan untuk positif leadership, untuk positif education. Nah, di Sarasian inilah tempatnya untuk mengubah pemilu damai dan Indonesia Jaya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para pembicara, terima kasih pada para pembahas, dan terima kasih pada sesepuh. Ya. Jadi saya mungkin sudah dewasa, tapi menginjak tua. Bukti-buktinya sudah ada, giginya sudah ada yang tanggal, dan rambutnya sudah memutih. Ya. Kami titipkan kepada generasi muda, para mahasiswa, untuk lebih cepat dewasa, untuk lebih cepat dapat mengendalikan emosinya, untuk lebih cepat mengambil intisari dari perjalanan bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan buku-buku hasil-hasil Sarasian akan kami perbanyak. Tulisan Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sampai ada yang terlewat di notulensi.
Hasil ini hasil sarasian, bukan sekedar hasil yang berbicara, tapi justru makna dialog itu direkam, dan apa yang didialogkan itu adalah value yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi para pengusul, para penanggap, penanya, mohon itu direkam, biasanya hilang. Nah, ini kita menghargai forum itu, sehingga model kita adalah model yang mengoptimalkan. Syukur saya sarankan ada tulisan-tulisan, ya tidak hanya sticknya, tapi ada lembar, ya, lembar aspirasi supaya semuanya dapat beraspirasi dan itu terdokumentasi. Ya. Katakanlah kalau ini hadir 300 peserta, maka ada 300 buah pikiran yang baik-baik. Nah, tolong ini dihargai di forum ini. Ya. Bapak Ibu sudah keluar dari rumah berniat bagus, sudah meluangkan waktu. Kasihan kalau sampai tidak terekam dengan baik oleh panitia. Jadi mohon, manajemen panitia adalah manajemen sukses, dan kami akan membantu Pak Rizal untuk mencetak melalui Gamma Press berupa persudi atau berupa CD. Kami siap untuk membantu kesulitan di PSP. Semoga Allah meridai dan semoga tahun 2004 ini lahir pemimpin-pemimpin yang barokah dan dijauhkan dari celah mara bencana, dijauhkan dari teman-teman kita yang sedang bergelut dengan korupsi, dan supaya tidak tumbuh lagi koruptor-koruptor di Indonesia. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Indonesia. Terima kasih. Mohon izin, terlalu bersemangat tadi lupa membuka. Dengan memohon izin Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sarasian kebangsaan, pemilu damai, temu parpol, Pancasila Jaya yang diprakarsa oleh PSP Universitas Gadjah Mada, dengan ini saya nyatakan dibuka. Matur nuwun, mugi-mugi barokah sedaya panjenengan paring sehat walafiat atas amal panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, dimohon kepada hadirin untuk mengisi kursi yang ada di depan, yang ada mejanya. Silakan untuk hadirin untuk mengisi terlebih dahulu kursi yang ada di depan. Silakan. Mohon untuk mengisi kursi yang ada di depan sehingga kita bisa memulai diskusi ini, karena diskusi ini interaktif. Jadi dimohon kepada hadirin untuk mengisi kursi yang ada di depan terlebih dahulu. Sekali lagi kepada hadirin dimohon untuk mengisi meja yang ada di depan atau mengisi kursi yang ada di depan, karena diskusi kali ini diskusi yang interaktif, dibutuhkan untuk partisipasi para hadirin untuk mengisi kursi dan meja yang ada di depan. Baik, acara selanjutnya yaitu wawasan dan gagasan mewujudkan pemilu damai 2014 di DIY, pandangan umum dari KPUD, Bawaslu, 12 tokoh,
ibu-ibu yang berbahagia, mari kita awali secara spesial kebangsaan pemilu damai temu Marpol Pancasila saya pada pagi hari ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa secara siang ini akan kita selenggarakan dalam suasana egaliter, damai dan sabar. Perkenankanlah mengawali acara ini saya sekedar untuk memberikan pengantar bahwa acara ini diselenggarakan dengan latar belakang pertama pemilu 2014 sudah diabadi. Tidak bisa ditunda lagi, pasti 2014 dan tanggalnya pun sudah pasti, tidak bisa diubah. Pemilu damai itu menjadi dambaan seluruh warga DIY dan bangsa Indonesia. Ada yang bertanya kenapa acara ini tidak diselenggarakan secara nasional saja, hanya untuk DIY. Saya memberikan jawaban bahwa DIY ini miniatur dari Indonesia. Kalau di DIY ini acara sudah diselenggarakan, gaungnya juga untuk nasional dan juga untuk kepentingan nasional. Untuk warga DIY aja jumlahnya sudah banyak sekali. Kalau saya harus menyelenggarakan ini pada tingkat nasional, kami kewalahan, tempatnya barangkali tidak mampu menampungnya. Pemilu damai ini wajib merujuk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Tadi sudah saya sampaikan, ini dasar kita. Sehingga kalau kita berbicara damai, damai dalam pengertian yang positif, bukan damai dalam pengertian yang negatif seperti di jalan ketemu polisi dan jalan. Bukan seperti itu. Damai dalam pengertian tenang, terang,
mudah-mudahan seperti itu. Tetapi mungkin juga ada yang mengatakan KPU Bawaslu masih menemui banyak kendala dalam kerjanya. Ini artinya berbagai hal belum siap untuk segera diselenggarakan pemilu. Yang keempat, apa benar kontestan dalam hari ini 12 parpol yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu ini sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu secara damai? Kemudian yang kelima, apa benar lembaga pendukung seperti Pemda, TNI, Polri dan lain-lainnya juga sudah siap mengantisipasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan? Yang keenam, apa benar masyarakat kita sudah siap? Jangan-jangan masyarakat kita ada juga yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Mumpung pemilu, mumpung banyak orang menggunakan, saya jadi artis, menawarkan diri dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, mungkin ada preman, saya tolong gunakan selama kampanye, bisa mengacungkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya pemilu damai terwujud dan menghasilkan pemimpin berkualitas? Hari ini pemilu damai kita inginkan bisa menjadi komitmen bersama. Tetapi kemudian ada yang bertanya, kalau sudah pemilu damai, apakah hasilnya nanti pasti bisa dipertanggungjawabkan? Artinya terpilih pemimpin-pemimpin yang ideal, yang berkualitas. Nah, itu pertanyaan juga, karena damai di sini tidak menyangkut prasyarat mengenai kualitas tanah. Nah, ini kemudian silahkan nanti dibahas oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, realitas yang kita hadapi, saya ingin katakan bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan tidak semua warga negara paham Pancasila, konstitusi, dan undang-undang pemilu. Pancasila sudah lama tidak diperkenalkan walaupun ada. Konstitusi kita di amandemen sudah 4 kali. Sudah pahamkah dengan konstitusi yang di amandemen itu? Lebih-lebih undang-undang pemilu. Apakah semua di antara kita sudah baca undang-undangnya? Ini pertanyaan besar. Realitas empiris ternyata tidak semua memahami. Yang kedua, realitas empiris yang kita dapatkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sering bermasalah. Distribusi surat suara, distribusi kotak suara, dan lain sebagainya sering dulu masih bermasalah. Mudah-mudahan besok tidak. Kemudian yang ketiga, realitas empiris yang masih sering kita dapatkan adalah ada pelanggaran di luar kompetensi lembaga penyelenggara. KPU, Bawaslu tidak bisa mengenakan sanksi apapun karena memang tidak ada kompetensinya. Sekarang bukan masanya kampanye, tetapi sudah banyak kampanye dilakukan. Tidak ada kewenangan dari Bawaslu menundanya. Memasang kabar-kabar di tempat tertentu menggunakan anak-anak dan lain sebagainya, kampanye misalnya. Bagaimana kalau itu dilakukan sekarang? Sering ada kontestan parpol tidak siap mental. Ini bahaya. Nanti dengan satgasnya kalah ngamuk, ini bahaya. Oleh karenanya orang Jawa mempunyai ungkapan menang jangan umum, kalah jangan. Ini tolong dipahami dan diresapi betul. Dan para tokoh-tokoh partai harap bisa mensosialisasikan makna yang seperti ini kepada warga partai. Kadang lembaga pendukung, Pemda, TNI, Polri dan lain-lainnya kurang koordinasi. Masing-masing sebetulnya mempunyai potensi untuk ikut mensukseskan pemilu, tetapi koordinasi itu penting. Nah, koordinasi ini di Indonesia sampai saat ini tergolong masih lemah.
koordinatornya siapa dan apakah benar yang dikoordinasikan mau. Nah, kadang-kadang kendala-kendala birokratis kita masih sering jumpa. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga masih tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat kadang-kadang masih mudah terprovokasi, lebih-lebih dalam kehidupan yang menjurus kepada egoistis. Provokasi itu mudah masuk. Nah, bagaimana supaya provokasi ini bisa kita cegah? Kemudian untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas diperlukan banyak faktor dan bukan sekedar pemimpin. Nah, oleh karenanya arti penting Sarasian ini pertama adalah sebagai ajang komunikasi informal. Kita selenggarakan dalam suasana egaliter, fokus pada isu aktual dan kontekstual. Jadi kalau ada yang mengkritisi, minta ada kebijakan baru, undang-undang pemilu diubah dan lain sebagainya, saya kira bukan forum ini tempatnya. Kemudian diharapkan dengan Sarasian ini bermanfaat untuk mengatasi berbagai kekurangan pada aturan main, sarana prasarana dan hal-hal teknis lainnya. Kita tidak perlu menyalahkan aturan, menyalahkan pihak lain. Justru tanggung jawab kita ketika ada kekurangan-kekurangan entah dalam bentuk aturan main, ada kekurangan-kekurangan dalam bentuk kelembagaan, tanggung jawab kita adalah untuk melengkapi, mengatasinya sehingga kekurangan-kekurangan itu tidak terlihat lagi. Dengan Sarasian ini tujuannya adalah mencapai komitmen bersama, bukan kalah menang, tetapi sekali lagi komitmen bersama. Nah, komitmen bersama ini nanti diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk sebuah deklarasi. Jangan sampai suasana yang baik ini yang tadi sudah diawali dengan gegap gempita dan menolongkan dari Mahana Patria dengan lagu-lagunya ini tetap kita jaga, jangan digunakan untuk kampanye. Jangan ada caci maki, apalagi emosi, ada agitasi, provokasi, yel-yel dan lain sebagainya. Saya harapkan tak perlu ada. Kalau suasana bergerak saya kira boleh, karena ini bisa menambah suasana keakraban. Harapan kita di antara kita bisa terjadi tukar gagasan, saling melengkapi, berlangsung dalam suasana dialogis, musyawarah, kekeluargaan, cair dan santai. Tercapai kesepakatan yang tadi saya katakan berupa deklarasi, syukur nanti bisa dinamakan deklarasi tidak sumuk. Selamat datang Pak Kiai. Kemudian dengan seperti itu kita bisa buktikan kehidupan di daerah istimewa Yogyakarta, pra pemilu, saat pemilu, bahkan sampai pada pasca pemilu tetap damai, rukun, dan inilah bukti DIY memang betul-betul istimewa. Nah, harapannya seperti itu, dan kemudian kami akan mempersilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua unsur yang terkait dengan pemilu untuk menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikirannya. Mohon maaf, alokasi waktunya kita akan mulai detik ini sampai nanti kira-kira jam 12.30 kalau disepakati, atau jam 12. Kemudian jam 12 kira-kira memberi kesempatan untuk sholat, istirahat sejenak dan makan. Kemudian setelah itu kita bergabung kembali ke sini untuk melanjutkan penyampaian buah gagasan masing-masing, dan kemudian di akhir dari Sarasian kebangsaan ini nanti akan ada foto bersama di antara kita, kemudian ada deklarasi tentang pemilu. Ini acara kita, diharapkan keseluruhannya bisa berjalan lancar sehingga bisa diakhiri kurang lebihnya jam 15.
Nah, oleh karenanya di sini yang hadir banyak, mohon maaf nanti masing-masing bisa menahan diri untuk berbicara, jangan terlalu lama. Dan kalau saya sebagai moderator diberi wewenang, mohon maaf kalau nanti barangkali mengingatkan waktunya sudah habis dan lain sebagainya. Kalau ada yang berbicaranya ternyata menyimpang untuk kepentingan kelompok dan lain sebagainya, maaf kalau saya sekedar meluruskan. Bisa disepakati ya? Terima kasih. Baik, saya sudah menerima abstrak intisari buah gagasan yang bapak-bapak ibu-ibu kirimkan kepada Pusat Studi Pancasila UGM. Ada yang belum, kalau hari ini mau diserahkan, kami berterima kasih, dan nanti kami bendel ini semuanya akan kami wujudkan dalam bentuk prosedur disertai dengan hasil musyawarah kita, dialogis kita, kemudian foto-foto kita. Ini akan menjadi dokumen penting. Dan perlu saya sampaikan, semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM ini selain direkam juga selalu akan diunggah ke webnya PSD UGM dalam bentuk YouTube. Sehingga silahkan aja nanti bapak-bapak, ibu-ibu mengunggah webnya, membuka webnya PSD UGM, akan terlihat suasananya kayak apa, pembicaraannya kayak apa. Bahkan bukan hanya kegiatan ini, tapi juga kegiatan-kegiatan yang kemarin dan yang akan datang. Dan ini kemudian bisa dinikmati bukan hanya dari Yogyakarta, tapi seluruh dunia bisa mengikuti apa yang sudah kita bicarakan. Baik, itu sebagai pengantar bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenankanlah saya akan mengawali dengan memanggil dan utamakan yang sudah mengirimkan abstraknya lebih sebagai pembahasan. Nah, kita tahu bahwa wartawan itu ranahnya besar, penanya tajam, penglihatannya juga tajam, tulisannya kritis-kritis. Ini pemret-pemret kami juga, wartawan-wartawan media cetak, media komunikatif. Salah satu dari beliau yang sudah mengirimkan abstraknya kepada kami adalah Bapak Okto Lampito dari Kedaulatan Rakyat. Tepuk tangan untuk beliau. Kami akan persilahkan untuk mengawali sarasiat ini. Silahkan Bapak Okto Lampito ke depan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran. Barangkali sekitar 10 menit. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkehormatan Pak Cito pertama. Kami tertarik untuk kalau tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Ini makalahnya sudah, tetapi tentu saya akan bacakan, tapi tidak seluruhnya karena saya tahu mungkin banyak sekali yang masih akan dikerjakan. Bapak-Ibu sekalian, saya kira sama-sama kita menginginkan pemilu besok damai, pemilu besok itu sukses dalam arti bagaimana memilih kita memilih pemimpin yang betul-betul kita inginkan, bukan pemimpin yang sekedar menempel di pohon, bukan sekedar pemimpin yang asal-pasang, tapi saya tahu banyak pemimpin yang bisa kita pilih. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentu pemilu yang
kita harapkan bisa damai, dalam arti pelaksananya bisa seluruhnya aman. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa Yogyakarta bisa melaksanakan itu dengan aman apabila ada beberapa yang tentu kita harapkan di sini, karena kita tahu juga Bapak Ibu sekalian, belum lama saya belum menjadi moderatornya, ada penelitian juga kaitannya dengan pemilu, bahwa yang unik di Jogja itu bahwa survei itu dilakukan untuk kalangan SMA, bahwa mereka memang terus terang mereka dalam bayangan mereka yang namanya maaf ya teman-teman di partai politik di Jogja enggak sih, dalam bayangan mereka partai politik itu korupsi, partai politik itu selalu tadi dikatakan di televisi selalu saling mencerca dan seterusnya. Tetapi yang unik Bapak Ibu sekalian bahwa mereka itu tetap bersedia memilih nanti. Jadi itu menurut saya di Jogja mungkin golput ya, kalaupun ada pun saya kira tidak banyak, karena saya percaya bahwa mereka para pelajar itu akan melakukan hal-hal yang kaitannya dengan pemilihan nanti. Ibu sekalian, jadi itu yang kemudian saya tetap percaya bahwa nanti mudah-mudahan ini akan pelaksanaan akan menjadi baik, meskipun beberapa hal yang tadi dikatakan Pak Cito, apakah parpolnya siap itu? Saya tidak tahu. Berita-berita terakhir ketika kemudian alat peraga kampanye diturunkan, maka banyak yang protes gitu. Jadi apakah itu juga tanda kesiapan tadi Pak? Selain saya juga melihat tadi betul Mahkamah Konstitusi itu menurut saya juga agak pas gitu. Jadi sudah siap besok pilihan presiden besok akan menjadi masalah gitu. Jadi Pilpres 2014 besok pasti akan menjadi masalah. Jadi ada yang sudah menyiapkan untuk mengadakan ya semacam mungkin ketidaksetujuan mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya sukses itu tadi dilakukan, dikatakan tadi bahwa apakah sudah siap semuanya. Dan saya juga memandang bahwa media menjadi bagian yang ikut harus mensukseskan. Karena Bapak Ibu sekalian, bagaimana membaca itu kalau media itu kalau kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak independen. Saya yakin bahwa media nanti akan lama-lama ditinggalkan pemirsanya, pendengarnya, dan juga mungkin juga pembacanya, karena itu media juga punya peranan yang penting untuk melakukan itu. Kemudian belum lama saya itu juga ada semacam dialog di Jakarta di Menko Polhukam, bahwa sekarang ini untuk melakukan kecurangan pemilu sangat terjadi. Jadi kalau dulu orang melakukan ya semacam serangan pajak, membayar siapa, melakukan politik uang pada pemilih, itu sudah kuno. Tren mendatang itu yang dilakukan bukan lagi melakukan politik uang terhadap pemilih, bukan lagi, tetapi penyelenggaranya. Jadi kira gitu. Jadi kira-kira kepada penyelenggaranya juga malah kalau di pilkada itu yang dibayar bukan penyelenggaranya, tetapi juga bupatinya supaya maju, tetapi setelah itu mengundurkan diri. Jadi begitu kira-kira sudah sedemikian parah. Kalaupun kemudian politik uang terjadi di sini juga, saya kadang-kadang juga tidak menyalahkan parpol, karena masyarakat sekarang itu kalau ditanya pun saat ini wali piro. Jadi demokrasi wali piro sekarang muncul di sini, dan tidak bisa menyalahkan parpol semua, karena kadang-kadang juga masyarakat juga siap gitu. Di Jawa Tengah ketika pemilihan gubernur itu ada satu desa yang memasang spanduk di depannya, kami siap menerima serangan pajak. Jadi artinya bahwa hal semacam itu sudah dianggap wajar. Nah karena itu mohon nanti parpol juga partai politik, teman-teman di parpol politik juga tentu bisa mengantisipasi semacam ini, tapi juga ada waktu sudah demikian gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, juga selain tadi dikatakan penyelenggara pemilu, Bawaslu juga tetap harus melakukan sesuatu yang tidak bisa pandang dulu tentu. Kemudian juga penyelenggaranya harus tetap demikian, sementara media juga harus tetap mengawal sesuai dengan
kaidahnya media itu tetap independen. Kemudian pengamat, saya kira pengamat politik itu juga ikut membuat panas suasana. Jadi menurut saya pengamat kadang-kadang tidak bersifat negarawannya itu tidak ada. Jadi kadang-kadang asal ngomong. Coba deh, Bapak lihat itu tadi Pak Cita sudah terima Pak Rektor ya, Wakil Rektor ya Pak. Nah, tadi sudah mengatakan bagaimana kalau televisi itu bisa membuat membuat suasana menjadi panas. Jadi itu malah membuat suasana tidak kondusif. Nah kemudian Bapak sekalian, kemudian untuk pelaksanaan pemilu, parpol juga melihat ini, saya kira peranan pimpinan akan sangat penting karena semua itu diajari, diperintah dari pimpinan. Jadi kalau hal yang demikian bisa dibicarakan, kenapa harus pimpinan membuat sesuatu yang provokatif? Bapak Ibu sekalian, saya kira itu aja. Marilah kita sama-sama kita membuat suasana pemilu nanti menjadi lebih indah, lebih damai. Tentu semua tadi berdasarkan Pancasila, tetapi saya rasa karena banyak yang tidak hadir ini karena ada unsurnya Pancasila Jaya. Pesannya Pancasila Jaya. Maaf Pak Cito, pesannya mungkin Pancasila Jaya itu buat apa ya, beri dulu gitu ya. Jadi itu yang buat kadang-kadang anak muda juga masa banyak yang tidak hafal dalam Pancasila. Selain itu Pak Cito, Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin bahwa mari kita sama-sama dekatkan kita bahwa pemilu 2014 bagi DIY bisa membuat semuanya menjadi indah. Jadi bagaimana kalau saatnya akan pemilu, Bapak Ibu sekalian, damai gitu. Pemilu, pemilu, pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Okto. Ini suara wartawan, ini suara pemret, dan saya kira kita semuanya paham wartawan itu memang penglihatannya luas, penanya juga tajam, dan kemudian komitmennya terhadap bangsa dan negara ini luar biasa. Tidak ada wartawan yang kaya, tetapi kaya gagasan, kaya pemikiran. Ada beberapa yang saya catat sangat menarik. Pertama, ketika berbicara soal penelitiannya respondennya anak-anak SMA, dan ini banyak generasi muda kita. Mereka mempunyai citra yang buruk terhadap para politisi. Mohon maaf, ini hasil penelitian. Para politisi saya harapkan mawas diri, karena politisi di hadapan para SMA, murid-murid SMA ternyata tidak lebih dari calon-calon koruptor. Katanya tadi gitu, suaranya keras, kurang sopan dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa anak-anak SMA, kayak apapun kondisinya masih setia untuk tetap memilih. Tepuk tangan untuk anak-anak SMA. Saya terima kasih ketika dikatakan bahwa media mempunyai peranan penting, dan kemudian yang menarik lainnya adalah bahwa politik uang tampaknya masih akan tetap berlangsung, hanya dengan motif yang berbeda, cara yang berbeda. Mungkin serangan fajar masih, tetapi sekarang politik uang sudah mengarah kepada penyelenggaraan. Kalau KPU Bawaslu diawasi juga, dia pengawas tapi masih perlu harus diawasi oleh masyarakat, karena mereka boleh jadi menjadi sasaran dari money politik. Ini tidak terlepas dari demokrasi wanita, dan sekarang banyak juga orang-orang yang menempatkan diri sebagai pengamat berubah menjadi provokator. Jadi bahayanya di sini. Saya tidak tahu persis dengan pernyataan yang terakhir Pancasila Jaya di sini kemudian menjadi kendala untuk hadir. Apakah ini merupakan sebuah indikator bahwa bangsa ini, parpol-parpol yang tidak hadir pada hari ini sudah tidak mau dengan Pancasila? Kalau itu kemudian tidak mau dengan Pancasila, mengapa masih hidup di Indonesia yang berfalsafah, berideologi Pancasila?
Pancasila. Ini tolong kita cermati bersama. Kalau memang alasan untuk tidak hadir, beban untuk berbicara Pancasila di sini, ada kata-kata Pancasila menjadi pejabat. Pancasila itu menyejukkan, Pancasila itu indah, kok menjadi beban. Ini satu hal yang saya kira perlu kita cermati bersama. Terima kasih Pak Dr. Ramito. Berikutnya kami akan persilahkan ini dari parpol dulu, karena tamu parpol kalau belum parpolnya diberi kesempatan rasanya kurang adil. Kalau tadi dari yang netral, para wartawan, sekarang dari parpol. Parpol dikatakan tadi siap apa belum? Akan ada money politik atau tidak? Dicerca oleh anak-anak SMA. Kira-kira sikapnya untuk pemilu damai kayak apa? Kami akan persilahkan perwakilan dari Golkar. Ya, Bu silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Samping itu perkenankanlah saya mengenalkan diri dulu bahwa dalam hal ini mungkin di samping saya ada teman-teman kami, beberapa orang dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini adalah tingkat provinsi. Dalam kebiasaan menyebut level untuk Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tingkat provinsi pada umumnya cukup menyebut Partai Golongan Karya atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa sebutan provinsi, kecuali kalau untuk tingkat kabupaten atau kota di sana disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten, misalnya Gunung Kidul atau Kabupaten Bantul atau Kabupaten Sleman atau Kabupaten Bogor atau kota seperti itu. Sehingga kalau akhir-akhir ini maaf ini akan menyebut sedikit bicara tentang sepatutnya bagaimana penyebutan DIY atau provinsi ini. Sampai sekarang kami berpendapat lebih tepat DIY tanpa provinsi. Nah, berkenaan dengan ini, kebetulan saya juga salah seorang alumnus dari Universitas Gadjah Mada. Kami sampaikan salam agama, hidup agama, dan tidak lepas dari salam kebangsaan kita. Tampaknya kami belum mendengar salam kebangsaan bangsa kita Indonesia. Padahal sarasian ini adalah sarasian kebangsaan. Salamnya apa kira-kira? Merdeka atau yang lain? Atau wani mupiro? Coba kita gegap gempitakan salam kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Apanya kok belum kompak? Sekali lagi, merdeka! 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 Terima kasih. Ternyata hebat bener. Ini kepada rekan-rekan kami dari Gelora Bangga Patria, salam hangat kami. Mungkin salah satu anggota yang tersisih atau tersisih mungkin saya. Itu tahun 64, nanti karena 4 dulu prosesnya. Dan saya pernah bertemu terakhir dengan beliau konduktor yaitu Pak Sinuman. Kali tapi beliau jawab. Berkenaan dengan topik dialog kebangsaan saat ini, pemilu damai, temu parpol, Pancasila jaya.
Beberapa item terangkum di sini. Tampaknya kalau saya mencermati itu kok bukan orang. Untuk apa? Pemilu damai. Untuk apa temu parpol sekarang ini di sini? Dan apa gunanya Pancasila Jaya bagi rakyat dan negara Indonesia? Ini kurang. Apa sih? Kalau saya menilai kurang. Tentunya ini harus ada tambahan kalimat. Pemilu damai, temu parpol, Pancasila Jaya, rakyat Indonesia sejahtera. Lengkapnya begitu, karena itu juga. Kalau hanya Pancasila apa? Pancasila Jaya, tapi rakyatnya yang sejahtera. Yang penting di sini adalah rakyat sejahtera, rakyat yang tadi. Gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan bagaimana nanti pemilu itu bisa dilaksanakan secara damai. Dan kebetulan temu parpol tidak hanya sekarang saja, tapi seterusnya ke depan, bahkan sampai hari kiamat kalau parpol masih ada, marilah kita bertemu dengan segala baik. Kemudian dengan cita-cita Pancasila Jaya, yang Pancasila adalah dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan itu ditunjuk dari segi filosofis, ditunjuk dari aspek juridis. Pancasila adalah dasar negara yang fundamental, tidak boleh dibandingkan dengan yang lain-lain di dalam urusan dunia ini. Pancasila dianggap pilar-pilar apa? Di situ berapa pilar? Kalau tidak salah ada 18. Itu nanti kami bicarakan nanti. Nah, kemudian mengapa kita harus besok itu ikut pemilu? Mengapa Indonesia tidak ada pemilu itu apa? Ada beberapa suara-suara dari sebagian masyarakat yang mungkin kurang pengetahuannya atau bagaimana, karena sosialisasinya kurang. Dianggap pemilu itu